Mengapa komunis dibenci di Indonesia? Mungkin, sebagian generasi Z di Indonesia heran dengan stigma negatif masyarakat pada sistem komunis. Hal ini saya maklumi karena banyaknya orang yang mengatakan bahwa komunis adalah sistem negara yang baik. Ajaran Marxisme banyak mengandung kebaikan, dan juga mengajarkan kesetaraan. Berbeda dengan sistem kapitalisme Amerika yang melahirkan kesombongan kaum borjuis, dan juga perlawanan hegemoni Barat yang sering digaungkan di berbagai sosial media. Apakah itu benar? Dalam sudut pandang kita, bisa jadi itu benar. Namun, jika kita memandang dari sisi yang lain, hegemoni Barat itu tak sepenuhnya buruk. Di masa Orde Baru, hegemoni Barat begitu kental. Namun, sisi positif dari hegemoni Barat itu adalah kemajuan masyarakat Indonesia. Sisi negatifnya tentulah sudah banyak yang mengulas. Yang perlu generasi Z ketahui, bahwa orang Eropa sebenarnya jauh lebih jujur daripada orang Asia. Kok bisa? Lihatlah produknya, terutama mobilnya. Bandingkan Volvo, Mercedes, Fiat dengan Toyota, Wuling, atau Honda. Bahan mobil, serta ketahanannya berbeda jauh. Build produk Eropa jauh di atas produk Asia, hanya bentuknya yang kadang kurang menarik. Kembali kita bahas, apa sih penyebab sistem komunis dibenci di Indonesia? Berikut alasan kenapa orang Indonesia sangat membenci komunis. Mungkin, pemirsa belum mengetahui bahwa komunis itu ada dua macam, yaitu gaya komunis Soviet dan komunis China. Gaya komunis Soviet itu pemimpinnya tak pernah menjabat seumur hidup. Mereka menjabat maksimal 2 kali periode kepemimpinannya. Berbeda dengan komunis Soviet, komunis China yang mirip sebuah empire. Untuk yang di bawah PKI, yaitu Partai Komunis yang pernah jadi partai komunis nomor 3 terbesar di dunia, gaya komunis yang dominan adalah gaya komunis China. Tentulah akan lebih buruk jika partai ini kelak berkuasa. Baik gaya komunis China ataupun Soviet, keduanya adalah sistem yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Tragedi Madiun Affair tahun 1948. Siapa yang tak mengenal tragedi ini? Tentu kita rakyat Indonesia mengenal dengan tragedi ini. Tragedi pemberontakan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dimotori PKI dan PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang kita kenal dengan peristiwa PKI Madiun ini membunuh ribuan orang sipil tak bersalah. Kebanyakan korbannya adalah pejabat negara, kaum santri dan ulama, serta orang sipil tak berdosa. Akar masalah ini karena mereka kecewa pada Bung Karno yang membubarkan kabinet Amir Syarifuddin dan menggantinya dengan kabinet Hatta. Bersama Musso, mereka menguasai Madiun dan membunuh Gubernur Jawa Timur masa itu. Dalam penumpasan itu, Musso tewas ditembak, sedangkan Amir Syarifuddin dihukum mati. Adapun tokoh komunis yang lolos adalah D.N. Aidit, Nyoto, Syam Kamaruzaman, dan dua tokoh lain yang kelak terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pasca tragedi berdarah ini, muncullah agresi militer Belanda II. Hal ini menguntungkan prajurit binaan PKI, karena mereka lolos dari operasi pembersihan. Adapun salah satu prajurit itu adalah Letkol Untung Syamsuri yang kelak juga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Dendam masyarakat pada komunis masih tersimpan dan belum sempat dilampiaskan. Kelak, dendam inilah yang jadi wajah mengerikan pada peristiwa pasca G30 SPKI, sekaligus kejatuhan Bung Karno. Peristiwa G30 SPKI 1965. Siapa yang tak mengetahui peristiwa berdarah ini? Semua orang Indonesia tahu mengenai peristiwa ini. Peristiwa yang tak hanya membunuh para pemuka agama dan rakyat sipil yang anti PKI, peristiwa ini juga membunuh para pimpinan teras Angkatan Darat. Karena peristiwa inilah, maka rakyat menjadi dendam.
Dendam yang sudah terpendam sejak tahun 1948 muncul kembali. Luka lama itulah yang membuat rakyat menjadi sangat marah dan benci pada PKI dan seluruh afiliasinya. Ketika ada kesempatan, rakyat mulai membunuh orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI. Ada yang memang orang PKI, ada juga yang dianggap terlibat. Pembunuhan ini menyisakan luka lama yang tak pernah sembuh. Negara komunis tak ada yang menerapkan ajaran Marx secara total. Perlu kalian ketahui bahwa komunisme itu adalah versi terburuk dari kapitalis. Mungkin, jika kalian baca Das Kapitalis, teori komunisme itu bagus. Bahkan koperasi yang digagas Bung Hatta adalah ajaran komunisme. Tapi, fakta di negara komunis tidak demikian. Negara komunis itu kerap hanya mengambil ajaran kediktatoran proletariatnya dalam menerapkan aturan negaranya. Itulah sebabnya, tidak ada negara komunis yang 100% menerapkan ajaran Marxisme. Yang ada adalah Marxisme, Leninisme, Marxisme ala Stalin, dan lain-lain. Semua kebijakan komunisme itu diatur oleh Sentral Komite, yaitu pucuk pimpinan PKI. Mulai ekonomi, kepemilikan barang, hingga kebutuhan hidup rakyatnya. Di negara komunis, rakyat itu adalah aset negara yang dengan sangat mudah digunakan. Itulah sebabnya kebebasan di negara komunis mahal. Andai ketika tahun 1965 PKI menang, tentulah kehidupan kita akan sama seperti di Korea Utara. Jangan harap ada koperasi atau perbankan. Yang ada, kesenjangan yang menganga antara rakyat dan pejabat. Yang ada, pejabat Partai Komunis malah akan sewenang-wenang pada rakyat, karena ajaran Karl Marx itu yang diterapkan hanyalah politik proletarnya saja. Coba saja Anda lihat fakta di negara komunis di masa lalu, atau di Korea Utara saat ini. Di Korea Utara ada liputan provinsi lain yang dibuka ke publik seperti halnya keadaan kota Pyongyang. Tak ada buktinya, Google Maps saja tidak ada rutenya. Yang ada, rakyat hanya disuguhkan berita indah dan mimpi indah kejayaan negeri mereka, padahal perutnya lapar. Itulah yang terjadi jika tahun 1965 PKI berkuasa. Bersyukurlah ada Jenderal Soeharto yang rela menjadi bumper untuk membubarkan PKI. Bukti lain, apakah di Korea Utara ada organisasi seperti koperasi? Tidak ada. Bagaimana dengan di China pada masa komunis? Tidak ada organisasi koperasi seperti di negara demokrasi atau negara liberal sekalipun. Jika di negara kapitalis atau liberal, kita mengenal perbankan yang mirip dengan koperasi yang juga melayani kredit simpan pinjam, ataupun tempat kita menyimpan uang yang aman. Kebanyakan, negara komunis itu memimpin secara diktator dan tak bisa dikritik. Bahkan, negara dengan haluan komunis adalah lahan bagus bagi para mafia untuk memperkuat posisinya. Mengapa demikian? Karena otoriternya. Kesenjangan antara penguasa dan rakyat begitu mencolok. Pejabat negara kerap menikmati fasilitas mewah, dan mereka lebih buruk daripada para kapitalis yang awalnya mereka anggap jelek. Kehidupan mereka lebih borjuis daripada kaum borjuis. Itulah sebabnya mereka selalu membutuhkan propaganda demi mendapat kepercayaan dan terus membangun mimpi-mimpi indah. Mungkin, inilah fakta mengapa faham komunis di Indonesia tak pernah dapat tempat. Selain karena anti-agama dan juga kediktatorannya, sistem komunis ini dapat menyuburkan praktek mafia. Semoga bermanfaat. Jika ada yang berbeda pendapat, saya persilahkan.